Selamat sore, Shalom. Selamat kita berjumpa kembali dalam persekutuan ibadah evangelisasi pada hari ini. Kita semua bersyukur kepada Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan kita hingga saat ini. Dalam ibadah kita saat ini, kita juga akan mendukung saudara-saudara sepersekutuan yang sakit. Ibu Mowi Sumaga, Ibu Habibu Salindeho, Bapak Pendeta Agus Andreas I, serta keluarga yang berduka, keluarga Alolayu Kalapadang, keluarga besar Rompis atas meninggalnya almarhum Bapak Maksi Rompis, keluarga-keluarga yang masih menjalani isolasi mandiri, dan seluruh kehidupan kita sekalian. Pelan firman hari ini, Bapak Penatua Nugroho Adisa Songko. Untuk memuliakan ibadah saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita melakukan NKB 133 ayat 1, syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Salam sejahtera Tuhan Allah dalam nama Yesus Kristus menyertai kita semua. Kita lakukan pujian Kidung Jemaat 336 ayat 1 dan 3. Indonesia negaraku. Indonesia negaraku, Tuhan yang memberikannya. Ku serahkan di doaku pada Yang Maha Esa. Bangsa rakyat Indonesia, Tuhanlah pelindungnya. Dalam duka serta suka, Tuhan yang dipandangnya. Jemaat disilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara sepersekutuan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam persekutuan ibadah evangelisasi pada sore hari ini. Mari bersama kita mempersiapkan bacaan pada saat ini diambil dari Perjanjian Baru 1 Petrus pasal 2 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-10. 1 Petrus pasal 2 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Sebelum kita lebih jauh membaca dan mendengarkan bahkan merenungkan firman Tuhan, mari kita meminta pertolongan daripadanya. Kita berdoa. Di sore hari ini ya Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk segala kasih anugerah, penyertaan, dan pemberkatan Tuhan yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah situasi kondisi yang kami alami pada saat ini, kecemasan kami
akan mewabahnya virus pandemi COVID-19. Tapi kami yakin percaya, kasih tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menyertai, melindungi, bahkan memberkati kami. Dan pada saat ini ya Bapa di sorga, kembali kami boleh diperkenankan oleh Tuhan untuk duduk diam sejenak dalam hadirat-Mu, untuk membaca, merenungkan, dan mendengarkan firman-Mu. Kuasai kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang hendak disampaikan boleh menjadi bagian kami semua, seluruh anggota jemaat yang mengikuti ibadah secara live ini Tuhan. Hamba sebagai penyalur kebenaran firman-Mu penuh dengan kekurangan. Kuasai hamba dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga hamba boleh menyampaikan kebenaran firman seturut dengan kehendak-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. 1 Petrus pasal 2 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan berkata, "Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan." Demikian pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah kita sekalian yang masih diberikan kesempatan untuk membaca, mendengarkan firman Tuhan dan kemudian melakukannya dalam kehidupan kita setiap harinya. Selamat sore, shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kembali pada saat ini secara khusus untuk Jemaat GKST Immanuel Parigi, sesuai dengan penyampaian atau informasi yang disampaikan kepada kita sekalian sejak tanggal 9 yang lalu, kita off untuk seluruh kegiatan ibadah secara live streaming. Dan pada hari ini Tuhan mengizinkan, melayakkan kita semua untuk kembali hadir dalam hadirat Tuhan lewat ibadah secara tidak tatap muka. Kita saling melihat satu dengan yang lainnya melalui layar monitor di rumah kita masing-masing. Bapak Ibu, saudara-saudara persekutuan yang dikasihi oleh Tuhan, kita masih dalam satu momentum kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Kita semua bersyukur boleh ada saat ini sebagaimana kita ada. Apapun kondisi yang kita hadapi, kita semua meyakini bahwa tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Apalagi di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang sampai saat ini situasinya belum membaik, membuat kita selalu merasa was-was, dan itu selalu menghantui di tengah-tengah kehidupan kita saat ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, momentum kemerdekaan berarti dimaknai suatu kebebasan yang dialami oleh manusia dalam keterbatasannya. Mengapa bebas dalam keterbatasan? Karena kita tidak mutlak bebas berbuat sesuka hati, tetapi ada norma atau aturan yang berlaku di tengah kehidupan kita, termasuk yang saat ini kita sedang rasakan di tengah pandemi COVID-19. Jika dalam kondisi normal, kita bebas melakukan segala sesuatu kegiatan tanpa memikirkan hal-hal yang lain. Tapi saat ini kita semua dihantui dengan virus COVID-19 yang mengharuskan kita untuk taat terhadap aturan yang ditetapkan. Dan mungkin bagi sebagian orang bahwa ini
semua merampas kemerdekaan mereka. Kemerdekaan apa? Kemerdekaan mereka berusaha, mereka melakukan aktivitas yang lainnya, dan hal-hal yang lainnya yang mereka rasakan yang dulu bisa dilakukan, tapi kemudian saat ini harus diperketat. Dan itu semua buat mereka kemudian bukan bagian dari suatu kemerdekaan buat mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Rasul Petrus yang menjadi bacaan kita pada saat ini hidup saat itu di tengah-tengah kehidupan kekaisaran Romawi yang dipimpin oleh Kaisar Nero. Rasul Petrus menulis suratnya dari Babilonia. Babilonia atau Babel adalah suku bangsa Akad, bukan Arab. Dalam sejarahnya, bangsa ini masuk dalam kekaisaran Romawi yang dipimpin oleh Kaisar Nero, yang mungkin kita semua tahu, kita pernah membaca bahwa Kaisar Nero ini sangat licik dan juga bengis, kejam. Pada tahun 64 Masehi, Raja Nero kemudian menghembuskan isu bahwa orang-orang Kristenlah yang membakar kota Roma, sehingga terjadilah penindasan kepada orang-orang Kristen. Bapak Ibu, saudara persekutuan yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita menengok ke belakang tentang sejarah Yesus itu mati kemudian bangkit lalu naik ke sorga sekitar tahun 33 atau tahun 34. Nah, itu berarti masa ketenangan dan keteduhan kekristenan dalam kekuasaan Romawi hanya berlangsung selama kurang lebih 30 tahun sesudah Yesus naik ke sorga. Nah, selanjutnya selepas dari itu umat Allah sudah harus menjalani masa derita dan sengsara. Dari situ kita dapat mengerti 3 hal penting. Yang pertama, jauh sebelum Yesus sudah menjanjikan Parakletos, yaitu roh penghibur, ialah Roh Kudus yang akan hidup dalam hidup setiap orang percaya. Yang kedua, maksud surat 1 dan 2 Petrus ditulis adalah untuk menguatkan orang percaya yang membaca surat ini, yang pada saat itu mengalami penderitaan dan penganiayaan oleh karena iman percaya mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Kemudian yang ketiga, intinya tekun dan sabar dalam pengharapan bahwa akan ada suatu saat Allah akan membela mereka dari siksa fitnah dan tuduhan palsu. Nats renungan kita pada hari ini terkesan sepertinya Rasul Petrus tidak peduli dengan penderitaan yang sementara dihadapi oleh jemaat-jemaat di Asia Kecil. Tetapi kalau kita melihat dari ayat sebelumnya, yaitu 1 Petrus pasal 2 ayat 4 sampai dengan 8, Petrus justru sedang sementara dan akan terus mempersiapkan jemaat-jemaat menghadapi krisis dan aniaya dalam penindasan dunia. Ayat 4 sampai dengan 8 di sana jelas sekali. Petrus membuka mata iman jemaat untuk memahami perbedaan antara orang-orang atau orang Kristen dengan orang yang menolak Kristus. Apa saja itu? Yang pertama, bagi orang percaya, Kristus adalah batu penjuru. Tetapi bagi orang-orang yang tidak percaya Kristus, Kristus adalah batu sandungan. Yang kedua, bahwa yang percaya kepada Kristus, maka dia adalah umat pilihan Allah. Artinya, di luar dari itu mereka bukan umat pilihan Allah, malah umat yang akan terbuang dari hadapan Allah. Berkenan dengan itu, maka orang-orang percaya harus memiliki identitas kekristenan. Yang pertama, bangsa yang terpilih atau umat pilihan. Allah telah memilih kita menjadi umat pilihannya, dan pemilihan ini adalah inisiatif Allah sendiri dan berdasarkan kemauan Allah sendiri. Kita dipilih bukan karena kuat ataupun hebat kita, bukan karena apa yang ada pada kita, tetapi Allah sendirilah
yang telah memilih kita dan menjadi anak-anaknya, dan alasan dibalik pemilihan ini adalah anugerah Allah semata. Saudara dan saya dipilih berdasarkan rencana Allah yang bersumber dari kasih dan kedaulatannya. Artinya, perbuatan baik termasuk amal bukan alasan bagi Allah untuk memilih kita. Bisa kita baca dalam 2 Timotius 1 ayat yang 9. Yang kedua, imamat yang rajani. Pada tradisi bangsa Israel, imam haruslah dari keturunan Lewi. Jabatan imam dan raja tidak pernah diletakkan pada orang yang bukan keturunan Lewi. Namun justru di dalam penebusan Kristus, maka siapapun itu, kita mendapat hak sebagai imamat yang rajani. Yang ketiga, bangsa yang kudus. Bangsa Israel disebut sebagai bangsa yang kudus bukan karena kebaikan mereka, tetapi bangsa ini dikhususkan bagi Allah, dipisahkan dari bangsa-bangsa yang ada di sekeliling mereka. Demikian juga kita orang-orang percaya, bahwa kita disebut sebagai bangsa yang kudus karena kita dikhususkan oleh Allah. Allah yang memanggil dan yang memilih kita menjadi kudus, jadi umat pilihannya, sehingga haruslah kudus. Kemudian yang keempat, umat kepunyaan Allah. Bagaimana kita bisa menjadi umat kepunyaan Allah? Kalau kita baca dalam Titus 2 ayat 14 menjelaskan bahwa semua ini hanya karena karya Yesus Kristus. Melalui Yesus Kristus, Allah telah melakukan tindakan keselamatan dengan menyerahkan dirinya dan membebaskan kita dari segala kejahatan dan menguduskan kita sebagai umat kepunyaannya. Sebagai respon kita terhadap pemilihan Allah bagi kita sebagai umat kesayangannya, kita harus memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia. Kita harus memberitakan karya keselamatan Yesus Kristus dan menjadi saksinya sampai ke ujung bumi. Yang kita saksikan ialah perbuatan-perbuatan besar yang telah Allah lakukan untuk kita. Apa saja? Yaitu yang pertama, Dia yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib sebelum kita menerima penebusan Yesus Kristus. Kita hidup di dalam kegelapan dosa. Kita tidak mampu menjangkau terang ilahi. Kita hidup dalam kegelapan dan tidak mampu berbuat yang benar. Mengapa? Karena kita dikuasai oleh dosa. Tapi melalui penebusan Yesus Kristus, kita dibawa keluar dari kegelapan dosa dan hidup dalam terang ilahi, menikmati anugerah keselamatan Allah. Poin yang kedua, yang telah mengubah kita yang dulunya bukan umat Allah, sekarang telah menjadikan kita umat kesayangannya. Oleh karena dosa kita bukanlah milik Allah, tetapi melalui Yesus Kristus kita ditebus dengan darah yang mahal, sehingga kita sekarang menjadi umat kesayangannya. Poin yang ketiga, dulu kita yang tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Oleh karena dosa kita seharusnya, sekali lagi oleh karena dosa kita seharusnya kita menerima hukuman dari Allah. Kita tidak layak untuk mendapatkan berkat-berkat-Nya, tetapi karena kasih karunia-Nya kita diubahkan menjadi umat kesayangan-Nya yang dilayakkan menikmati anugerah Allah. Saudara-saudara, Bapak Ibu, saudara sepersekutuan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, perenungan kita saat ini sangat baik, apalagi di tengah kondisi pandemi COVID-19. Mungkin pergumulan yang kita hadapi saat ini berbeda konteksnya dengan pergumulan yang dihadapi Rasul Petrus pada masa yang lampau. Akan tetapi intisarinya adalah sama, yaitu di masa pandemi ini pula terjadi penderitaan dan kesengsaraan terhadap umat manusia, termasuk umat Tuhan.
Dan itu tidak dapat kita pungkiri. Dan kita semua sudah merasakan begitu luar biasanya dampak pandemi COVID-19. Ini bukan suatu mainan. Ini hal-hal yang sudah nyata ada di depan kita. Olehnya Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita sebagai umat pilihan Allah, mari kita bijak dengan situasi, kondisi yang ada pada saat ini. Kita kemudian tidak hanya mengeluh, tapi kita kemudian tetap berbuat, melakukan apa yang hendak kita perbuat di tengah pembatasan-pembatasan yang dilakukan untuk memutus mata rantai pandemi COVID-19. Kalau di hampir setiap negara, bangsa di dunia ini, ada yang namanya satu pasukan yang dibuat khusus atau pasukan khusus, dan mereka itu adalah anggota pasukan terpilih dari antara sesama anggota pasukan untuk menjadi pasukan khusus dengan tugas yang khusus pula. Analogi ini yang kiranya kemudian menuntun kita untuk memahami siapa diri kita sebagai umat pilihan Allah. Bahwa kita adalah orang-orang yang dikhususkan oleh karena pilihan Allah, supaya kita menjadi umatnya dengan tugas khusus memberitakan kemenangan-kemenangan Allah di dalam badai derita dan sengsara, termasuk akibat COVID-19, di mana setiap derita dan sengsara ada duka di situ, ada nestapa, tapi kemudian ada penghiburan, kasih, ada pembelaan, ada doa sepenanggungan, dan ada sukacita penghiburan yang kemudian menggantikan kesedihan dan kegagalan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Terpujilah Kristus. Amin. Bapak Ibu, saudara sepersekutuan, tibalah bagi kita saat ini untuk memberikan persembahan syukur. Dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita lakukan pujian betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang, indah jelita, damai dan teduh, persada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita bersama berdoa dan mendukung saudara-saudara sepersekutuan kita yang sudah disampaikan tadi dalam sambutan majelis jemaat dalam ibadah kita pada saat ini.
Dan untuk mempersiapkan kita masuk dalam doa syafaat, kita lakukan pujian Kepadamu Ku Berdoa. Kepadamu ku berdoa dan ku pinta, ulurkanlah tangan kasih-Mu padaku, karena ku tahu Kau selalu di sisiku. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Berikanlah dan tunjukkan kuasa-Mu, tabahkanlah dan kuatkanlah imanku, jadikanlah aku ini hamba setiamu, agar dapat aku hidup selalu di sisi-Mu. Karena ku tahu pasti. Karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Mari kita berdoa. Ya Allah, kepadamu kami berdoa. Kepadamu kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, seraya kami menaikkan ucapan syukur oleh karena kasih anugerah Tuhan yang sudah berlaku dalam kehidupan kami. Tuhan boleh melayakkan kami menjalani kehidupan kami kurang lebih sepekan ini ya Bapa di sorga. Dan kami merasakan tuntunan kasih tangan Tuhan terus berlaku dalam kehidupan kami setiap harinya. Terlebih pada saat ini ya Bapa di sorga, kembali kami boleh dilayakkan Tuhan untuk beribadah, walaupun kami rindu untuk saling bertatap muka satu dengan yang lainnya. Tetapi oleh karena virus COVID-19 yang sampai pada saat ini masih menghantui kami, sehingga kami harus bersekutu memuji memuliakan Tuhan bersama dengan keluarga kami di rumah masing-masing melalui layanan channel YouTube yang dilaksanakan pada saat ini. Semua itu kami syukuri Tuhan. Tuhan memberikan kesempatan kepada kami. Dan biarlah ya Bapa di sorga, persekutuan ibadah kami pada saat ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami telah diperdengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam momentum kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76, biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku kemerdekaan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami boleh menjalankan tugas kewajiban kami sebagai warga negara Indonesia dengan penuh tanggung jawab dan memaknai itu semua. Pemberian Tuhan, kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan, boleh kami rayakan, boleh kami laksanakan dalam setiap aktivitas
kehidupan kami. Ya Bapa di sorga, dalam peribadatan kami pada saat ini, kami teringat akan saudara sepersekutuan kami yang dalam beban pergumulan oleh karena sakit penyakit. Nama mereka telah disampaikan Bapa di sorga. Mari Tuhan, Engkau menjamah tubuh mereka yang sakit Tuhan. Berikan kelegaan kepada mereka. Obat-obatan yang mereka pakai dan upaya-upaya pengobatan lainnya Tuhan berkati. Sehingga mereka terus dapat merasakan kasih jamahan Tuhan terus berlaku dalam kehidupan mereka. Ya Bapa di sorga, kami juga teringat akan saudara-saudara kami, keluarga-keluarga yang masih menjalani isolasi mandiri oleh karena COVID-19. Tuhan juga akan meyakinkan mereka, menguatkan mereka, menghiburkan mereka ya Tuhan, bahwa semuanya dapat dilalui oleh karena campur tangan Tuhan, perkenan Tuhan akan terus berlaku dalam kehidupan mereka. Setiap usaha-usaha yang mereka lakukan selama masa isolasi mandiri, Tuhan berkati. Konsumsi vitamin yang mereka konsumsi Tuhan, biarlah itu boleh menjadi kekuatan mereka dan mereka boleh dipulihkan karena Tuhan terus menyertai mereka. Ya Bapa di sorga, kami juga sebeban dengan saudara-saudara kami yang bergumul oleh karena duka cita yang dialami. Keluarga Alolayu Kalapadang berduka oleh karena orang tua mereka yang ada di Olobaru. Tuhan panggil. Begitu juga dengan keluarga besar Rompis atas meninggalnya Bapak Maksi Rompis. Ya Tuhan, kami tahu bagaimana perasaan keluarga, tapi kami hanya bisa meminta kepada Engkau, berikanlah penghiburan yang sejati dalam kehidupan mereka. Tuhan akan menyertai mereka, memberikan penghiburan yang sejati kepada mereka, sehingga di tengah duka cita yang mereka rasakan ada kelegaan, karena mereka meyakini bahwa tangan Tuhan tak kurang panjang untuk menjangkau setiap pergumulan kehidupan, beban duka cita yang dialami oleh rumpun keluarga. Kami pun membawa kehidupan kami, apapun yang menjadi pergumulan dalam kehidupan kami, kami mau datang serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan yang lebih mengetahui kehidupan kami, keluarga-keluarga yang ada di rumah, biarlah campur tangan Tuhan akan selalu menaungi kehidupan kami semua. Dan kami yakin percaya setiap pergumulan dapat kami lalui karena Tuhan selalu bersama dengan kami. Ya Bapa di sorga, kami bersyukur jikalau pada saat ini kami boleh diberikan kesempatan untuk kembali memberikan persembahan syukur. Biar Tuhan berkati persembahan yang kami berikan, ini semua boleh dipakai untuk kelebaran kerajaan Tuhan di muka bumi ini, secara khusus pelayanan yang ada di jemaat GKST Immanuel Parigi. Ya Bapa di sorga, kami berdoa bagi kami semua yang boleh mengambil bagian dalam pelayanan pada saat ini, mulai dari asistensi, pemandu lagu, pemain orgen, pendamping pelayanan, Bapak Gembala Jemaat, dan juga tim multimedia, Bapak Kostor. Kami semua menyerahkan kehidupan kami. Biarlah Tuhan memakai kehidupan kami, talenta-talenta yang ada di diri kami. Itu semua kami mau persembahkan untuk kemuliaan akan nama-Mu saja. Ya Bapa di sorga, sekali lagi kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Ampuni kesalahan dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Untuk itu saya menjemput kita untuk berdiri. Kita menerima berkat-Nya. Pergilah dengan damai, dan hendaknya kita menjadi pelaku kemerdekaan bagi semua orang, dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal mengawali hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Demikianlah ibadah evangelisasi hari ini. Kiranya pemberitaan firman hari ini akan membawa kekuatan dan pengharapan bagi kita semua dalam menjalani kehidupan, baik secara pribadi maupun rumah tangga. Mari kita terus memelihara protokol kesehatan dalam setiap aktivitas sehari-hari. Pelayan firman dan majelis jemaat serta seluruh perangkat pelayanan yang melayani hari ini menyampaikan salam kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.